ayat yang sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Betul yang barusan kita dengar, 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12, betul ya. Dikatakan di sini, maka sesungguhnya aku, yaitu Tuhan, melakukan atau Tuhan mengabulkan sesuai dengan permintaanmu. Tuhan mengabulkan permintaan, doa-doamu dikabulkan Tuhan ya. Sungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang apa? Hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Artinya hikmat yang bersumber dari surga itu seringkali dianggap dunia suatu kebodohan. Seringkali kita juga terjebak oleh iblis. Nah, dia yang salah loh Bu Ana, kok aku disuruh ngampuni. Ingat, itu adalah taktik iblis, itu adalah jebakan iblis untuk menyumbat berkat yang Tuhan sediakan, untuk menyumbat akses ke surga, supaya langit tertutup, sehingga doa-doa saudara mental cuma sampai di plafon. Mau doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Jadilah pribadi yang suka mengampuni. Temanmu, orang seisi rumahmu, itu cuma dipakai Tuhan untuk menggesek, memproses hati kita. Makanya jangan terlalu pahit, jangan terlalu kecewa sama siapapun yang menggesek, yang mengecewakan kita. Itu cuma dipakai Tuhan untuk memproses, menggesek kita. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya bertindak menjadi pribadi yang suka mengampuni. Haleluya. Menjadi orang yang suka mengampuni, artinya menjadi gaya hidup melepaskan pengampunan. Amin. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mungkin sekali dua kali ketika saudara melepaskan pengampunan itu susah, bahkan bisa meneteskan air mata. Tetapi terus itu lakukan, terus itu kerjakan sampai yang namanya pengampunan menjadi gaya kita. Karena saudara dan saya tahu ya, anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang pilihan Tuhan, ketika tidak mau melepaskan pengampunan, itu adalah jebakan iblis sebagai penyumbat berkat yang sudah Tuhan sediakan. Jadi tidak rugi, tetapi iblis berkata apa? Enak men, kamu yang benar dia yang salah, kok suruh apa mengampuni terus mengaum-ngaum seperti itu. Itu tipu muslihat iblis. Tetapi yang sebenarnya ketika saudara dan saya melepaskan pengampunan, yang rugi siapa?
iblis. Tetapi yang diberkati siapa? Haleluya. Gaya hidup untuk selalu menjadi pribadi yang terus menerus mengampuni. Amin. Tadi yang kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja 3 ayat 12, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Tuhan memberikan kepada Salomo, kepada saudara dan saya hati yang penuh dengan hikmat, hati yang penuh dengan pengertian. Amin. Kita kembali ke Matius 7. Sekarang kita baca ayat yang ke-8. Matius 7 ayat yang ke-8. Matius 7 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibuka. Tadi yang pertama apa, saudara? Tadi yang pertama minta, dan yang kedua mencari. Katakan mencari. Yang pertama minta, dan yang kedua apa? Mencari. Mencari. Bagaimana supaya saudara dan saya mencari dan menemukan? Ketika saudara dan saya mencari dan menemukan. Contoh ya, seseorang teman seiman mungkin datang ke tempat Ibu Ruth, ketok-ketok, shalom Ibu Ruth, tidak dibuka. Ibu Ruth itu kemana dong ya? Shalom Ibu Ruth, orang dibuka-buka nih. Iya Ibu Ruth, orang ngerti mempunyai masih kayak ini, nanti saya bang iki. Shalom Ibu Ruth, sampai 3 kali tidak dibuka-buka, akhirnya pergi. Padahal Bu Ruth ada di rumah, mungkin sedang di dapur, mungkin sedang di kamar mandi. Nah, untuk Ibu Ruth sampai di pintu gerbang, Bu Ruth perlu keluar dari kamar mandi, ya, menuju ke ruang tamu, buka pintu, baru buka pintu gerbang. Ketika Ibu Ruth membuka pintu dan membuka pintu gerbang, orang yang mengetuk-ngetuk tadi tidak ada. Maka Ibu Ruth berkata, tadi ketoknya dengan jelas saya mendengar orang shalom-shalom panggil-panggil saya, kok tidak ada. Itu yang dinamakan saudara mencari tetapi tidak menemukan. Karena apa? Tidak sabar. Karena apa? Kurang sabar, ya, kurang sabar. Maka dari itu ya, ketika saudara dan saya mencari dan mencari belum menemukannya, terus jangan terus menerus mencari. Haleluya. Contoh yang kedua, siang-siang menjelang makan siang, saya kedatangan tamu. Saya sudah selesai masak, ya, karena saya pun lapar. Saya ajak ya tamu itu, saya jamu, kasih makan plus kasih jus, saya ajak makan. Tetapi tamu saya ini berkata, maaf Bu Ana, saya temani saja ya, karena saya masih kenyang, saya belum lapar. Tidak apa-apa, jadi saya tidak jadi makan. Tamu saya pun juga tidak makan, akhirnya pulang. Nah, tamu yang kedua datang lagi. Shalom Bu Ana, ya shalom. Sudah makan apa belum? Belum. Saya senang karena ada apa? Ada temannya makan. Saya jamu, ya, ajak makan bareng, cerita-cerita. Akhirnya tamu yang kedua ini apa? Makan bersama saya, minum bersama saya, puas. Artinya apa, Bu? Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, tidak lapar, tidak haus, maka saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Pengkhotbah sehebat apapun, tidak akan. Karena apa? Tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar.
sama-sama ibadah di gedung yang sama, di persekutuan yang sama seperti ini. Yang satu dilawat Tuhan, yang lain biasa saja. Itu saya biasa-biasa saja, tidak mengalami hadirat Tuhan. Disebabkan apa? Bukan Tuhan pilih kasih, enggak, tetapi oleh karena kondisi hati kita masing-masing. Adakah rasa haus dan lapar akan pribadi? Seperti tamu saya tadi, saya sediakan, dua-duanya saya sediakan makan, tetapi yang tamu yang satu enggak makan, enggak menikmati apa-apa karena sudah apa? Banyak anak Tuhan ketika datang kepada Tuhan, aku sudah banyak persoalan Bu Ana, sak tompok, sak gunung, sehingga ketika datang kepada Tuhan tidak mau yang namanya menanggalkan beban itu. Makanya seringkali saya katakan, Tuhan, aku tanggalkan setiap beban yang merintangi aku untuk mengalamimu. Artinya kita tanggalkan, ya, datang kepada Tuhan dengan haus dan lapar. Itu yang membuat saudara dan saya dikenyangkan. Firman sesederhana apapun, kalau saudara dan saya merasa haus dan lapar, maka firman itu menjadi jawaban di dalam pergumulan kita. Saudara, jangan cari engkau, jangan cari hamba Tuhan di mana-mana, sama saja. Yang berbeda yaitu apa? Situasi hati kita masing-masing. Amin. Amin. Saya minta kunci D. Maka datanglah kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar seperti rusa. Rusa itu ketika haus tidak cuma seteguk, tetapi dia minum sepuas-puasnya. Datanglah kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Dia. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu-nunggu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kekabahan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kekabahan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya kekabahan kasih-Mu. Kalau saudara dan saya haus dan lapar akan Tuhan, berbeda. 1 jam, 2 jam berlalu, tidak terasa tuh di hadirat Tuhan. Beda dengan orang yang sudah kenyang, tidak haus,
kepada Tuhan, baru dimana gesrek kanan, gesrek kiri, kayak cacing kepanasan. Disebabkan apa? Karena ndak haus, ndak lapar akan Tuhan. Ini penuh. Maka dari itu, maka sangat penting dari awal tadi, mintalah kepada Tuhan apa? Hati yang lapar, sehingga melewati situasi yang sulit sekalipun, menyakitkan sekalipun, saudara tidak kecewa sesaat, lumrah, tetapi jangan berlambung-lambung. Sehingga saudara dan saya didapat itu hati ini, hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan ucapan syukur, haleluya. Carilah Tuhan, ya, maka saudara akan menemukannya. Aku sudah melakukannya pun. Nah, saudara tidak sabar, ya, ora sabar, ditunggu sabar sih, wis pokok itu anak tak tunggu dalam bulan ini. Nek Tuhan tidak jawab, wis aku ora gereja-gereja. Jangan gereja-gereja kan harus jadi gereja beneran, amin. Ya. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau saudara bukan haus dan lapar akan berkat-Nya saja, tetapi saudara dan saya haus akan pribadinya, berjumpaan dengan Dia. Amin. Kita sebagai orang tua saja kalau punya anak datang kepada kita, kalau minta saja, Bu, Ma, baru ngapik-ngapiki, ya, nyolu-nyolu, jengkel, tetapi lain kalau anak yang bagaimana, yang aleman, intinya yang aleman, dempel terus, ya, ini itu banyak cerita. Kita senang, begitu juga dengan Tuhan. Ceritakan, tumpahkanlah seluruh unek-unekmu itu, jangan di luar sana. Sekalipun berdoa loh, kalau tidak digerakkan Tuhan jangan, hati-hati loh, ya. Karena berdoa punya Tuhan, mungkin pasangannya ini benar-benar, karena saya ngalami loh, kok bisa sampai ke sana, jebule pasangannya yang, nah, dari situ saya belajar. Kan aku sudah ngomong, curahkan isi hatimu, masuk kamar, curhatlah kepada Tuhan. Amin. Kita buka sebentar Mazmur 37 ayat yang keempat. Waktunya cepat sekali ya. Mazmur 34 ayat yang Mazmur 37 ayat yang keempat, maksud saya sedikit lagi, ya. Padahal ini kemarin itu saya buat satu selesai, dua session belum selesai juga. Tolong dibacakan Mazmur 37 ayat yang keempat dengan cepat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkannya. Betul, Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan, bergembiralah karena berkat yang melimpah. Betul? Bergembira karena engkau mengalami mujizat, apakah betul? Tidak, tetapi di sini dikatakan, saudara dan saya bergembiralah meskipun mujizat belum terjadi, meskipun pintu berkat masih ditutup, meskipun doa-doamu masih dipending. Tetapi di sini dikatakan dengan jelas, bergembiralah karena apa, saudara? Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia Tuhan yang sumber dari segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan. Ia akan memberikan kepada saudara dan saya yang diinginkan hati, yang dirindukan hati. Tuhan akan memberikan. Artinya, jadilah orang yang bisa bersyukur dalam segala keadaan. Jadilah orang yang bisa bersyukur dalam segala keadaan, itu artinya, ya. Maka Tuhan akan memberikan apa yang selama ini saudara dan saya, aku kepingin segala sesuatu, apa yang dikandung. Saudara tidak cerita, sama pasangan pun tidak cerita, tetapi Tuhan mengetahui, Tuhan akan memberikan apa yang dikandung, apa yang diinginkan hatinya. Haleluya, bersyukurlah ya saudara, ya. Waktu tadi Tuyo keburu datang, saya katakan bersyukur karena kita
kita dalam keadaan sehat. Bersyukur dalam keadaan sehat. Banyak orang saat ini yang ngebut apa? Tuhan cepat berkati aku, Tuhan yang aku diberkati kan di luar sana tahu loh Tuhan, biar tahu aku ini anakmu. Nah itu salah satu apa? Sombong atau rumah ya kok. Tutupi apa? Biar di luar sana tahu loh Tuhan, Engkau yang membelaku, wah rohani banget. Engkau di pihakku, wah dahsyat banget. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun ya apa yang diinginkan hatimu belum dikabulkan Tuhan, Tuhan mau di dalam menunggu waktunya itu kita tetap bisa bersyukur. Amin. Kita bisa bersyukur. Saya adalah pribadi yang suka bersyukur. Kalau saat ini ya yang aku inginkan Bu Ana belum tercapai, satu yang perlu kita syukuri yaitu apa? Kesehatan. Amin. Kesehatan. Kalau saudara dan saya sehat, itu kekayaan yang dahsyat, punya semuanya. Neknya pelang-pelang apa gunanya? Orang punang ya. Makanya ya, kalau saudara dan saya sehat, bisa ibadah. Saya itu seperti yang saya katakan kemarin, saya ngomong-ngomong sama teman saya yang di Jawa Timur. Nah, iya ya, di kampung halaman itu kan punya nama dewe-dewe. Nah, yo mah yo, mak itu yo kok sehat aku beneran kok. Padahal sudah 80 lebih sehat. Nah, iya kan umure panjang karena senang baru di sini tempat anaknya berapa lama dijemput lagi. Dan ini mak padahal sudah sibuk kepingin ke Semarang, tetapi karena pandemi, artinya yang perlu kita syukuri saat ini yaitu kesehatan. Yang lain pada kayak kita dalam keadaan sehat, ada satu tujuan supaya saudara dan saya jangan lupa tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Karena hidup adalah kesempatan, katakan hidup kesempatan. Hidup kesempatan, jangan mengejar harta. Harta semakin dikejar semakin melayu, uang semakin dikejar semakin bersayap terbang. Tetapi carilah kerajaan Allah. Saudara dan saya perlu uang, perlu berkat. Ya. Tetapi kalau saudara dan saya yang dikejar kerajaan Allah dan kebenarannya, berkat uang itu mengintil. Ketika berkat dan uang itu mengintili, saudara tidak menjadi orang yang sombong. Saudara sudah siap. Katakan hidup kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini cuma sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
tutup Mazmur tadi, Mazmur 37, kita baca ayat yang kelima sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 37 ayat yang kelima. Oke, ayat bonus, ayat penutup. Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita baca 2-3. Serahkanlah hidupku kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupku kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Prakteknya bagaimana, Bu Ana? Ya, pagi hari saudara ketika datang kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan pasanganku ke dalam tangan-Mu, aku serahkan pekerjaanku ke dalam tangan-Mu, aku serahkan anak-anakku ke dalam tangan-Mu. Maka dikatakan, ada tertulis, maka Tuhan Allah akan bertindak buat pasanganku, Tuhan Allah akan bertindak buat pekerjaanku, Tuhan Allah akan bertindak buat anak-anak. Prakteknya demikian, ya prakteknya. Tuhan mau serahkanlah seluruh hidupku, seluruh keluarga kita